Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila dengan NIM 0101203044, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, langsung saja kita masuk ke judul pembahasan. Yang pertama, pengertian hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu madu'ui. Secara bahasa berasal dari kata madu'un yang merupakan isim ma'ul dari kata wa'dah yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Pendekatan tematik dalam pemahaman adalah memahami apa yang terkandung dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis yang terkait dalam topik pembahasan yang sama, memperhatikan korelasi masing-masing sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Hadis menjadi sasaran setelah hukum Al-Quran. Yang pertama, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa, dan yang kedua, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung, dan yang ketiga, menyandingkan berbagai syarah hadis, dan yang keempat, menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Soal kedua, kemukakan beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis dibuktikan dengan 4 hadis yang berkaitan dengan pertanyaan. Yang pertama, jual beli yang jujur. Dan artinya dari Rifa'ah dan Birafi radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan seseorang dengan tangan dan setiap jual beli yang diberikan. Hadis Bukhari, Al-Bazar, dan sahih oleh Al-Hakim. Yang kedua, larangan jual beli dengan tipu daya. Dari Abi Syaid dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. Hadis Bukhari, Tirmizi. Yang ketiga, barang yang dijual harus dimiliki. Wahai Rasulullah, seorang pria datang kepadaku. Dia ingin berinteraksi jual beli sesuatu denganku yang tidak kumiliki. Apakah boleh aku belikan untuknya dari pasar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu jangan menjual apa yang tidak kamu miliki. Hadis Bukhari, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. Tidak halal baginya seseorang menjual barang dagangan yang ia ketahui padanya ada cacat atau rusak, kecuali ia diberitahukan kepada pembeli. Hadis Bukhari, Ahmad, Ibnu Wajah. Yang ketiga, mengapa muncul fenomena atau bahkan ada upaya yang terencana oleh segelintir orang-orang yang mencoba memisahkan Islam dengan politik dan Islam di Karangkeng dengan hanya sebatas ibadah, mahdah, dan moral. Ini bukan hal baru. Jelaskan menurut perspektif saudara. Hukum Islam mengatur secara tertib segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam bidang politik dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Begitu juga pendapat para ulama dengan seadil-adilnya, namun manusia yang haus akan segala hal dan tidak pernah merasakan cukup, mereka merasa dan menganggap hukum Islam tidak sesuai. Nah, pola pikir seperti itulah yang seharusnya menjadi masalah utama yang harus diperbaiki. Soal yang keempat, tuliskan hadis lengkap, terjemah, dan substansi tentang hal-hal yang sebagai berikut. Kullukum rain wal kullukum masulun an rayatilihi. Kullukum rain wal kullukum masulun an rayatihi. Yang artinya, setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis Bukhari. Idza kana tasalatun fi safirin fal yu'amiru ahadakum. Yang artinya, jika 3 orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Saya diriwayatkan oleh Abu Daud. Man khosyayana falaisa minna. Yang artinya, barang siapa yang mencurigai kami, maka bukan dari golongan kami. Hadis Bukhari, Muslim. Ayatul munafiki tasalatu
tas tasalatun idza hadarasa kazaba wa iza wada akhlafa wa iza tumina khona. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila dia berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Hadis Bukhari Abu Hurairah.